Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi luas segitiga, ya. Nah, luas segitiga yang kalian ketahui selama ini adalah apa? Oke, betul ya. Alas kali tinggi bagi 2, ya. Itu kalau pada segitiga yang kita tahu ada tingginya. Contoh, misalkan segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku itu kan berarti tingginya itu jelas ya, tingginya jelas, alasnya jelas. Jadi alas kali tinggi bagi 2. Nah, tapi gimana kalau ada segitiga yang sembarang? Segitiga sembarang itu misalkan kita nggak bisa nih ngukur tingginya gitu ya. Jadi misalkan ini ada segitiga ya, misalkan segitiga ini, tapi ini bukan apa namanya Pitagoras. Kita bisa cari dengan Pitagoras, tidak. Nah, ada beberapa cara ya untuk mencari luas segitiga. Oke, sekarang akan kita mulai dari cara yang pertama ya. Nah, cara yang pertama, tapi sebelum sampai ke sini kalian juga harus tahu dulu ya, segitiga misalkan ini segitiga. Ini segitiga A, B, C ya. Segitiga A, B, C itu garis AB itu kita samakan juga dengan C kecil ya, garis C kecil. Berarti kalau AB besar itu garis AB besar itu sama dengan C, tapi hurufnya huruf kecil ya, satu tapi huruf kecil. Nah, kemudian BC itu berarti apa? Garis BC itu berarti sama dengan A ya. Nah, AC itu adalah ini A ya. AC itu adalah B di sini. Ya, posisinya harus kalian tahu dulu. Berarti AB itu garisnya C, kemudian BC itu garisnya A, kemudian AC itu garisnya B. Pokoknya kalau ABC berarti kalau AC berarti yang nggak ada tuh apa? B. Oh, berarti garisnya B gitu ya. Kalau AB berarti yang nggak ada tuh apa? C. Berarti AB itu berarti garis kecilnya adalah garis C. Ya, sampai sini paham ya? Nah, oke, kalau sudah paham itu, sekarang kita masuk pada yang rumus yang pertama ya, apabila diketahui dua sisi satu sudut ya, dua sisi satu sudut. Nah, dua segitiga ABC. Nah, kita misalkan ini adalah ABC. Ini A, ini B, dan ini adalah C ya. Nah, AB berarti dia adalah C kecil, kemudian BC itu adalah A kecil, kemudian ini adalah B kecil ya. Nah, apabila diketahui misalkan salah satu sudutnya, misalkan sudut A ya, kemudian garisnya ini adalah garis B dan garis C. Jadi yang mengapit ya, sudut yang mengapit. Jadi ini kita lihat nih, ini satu garis lurus, kemudian ini sudutnya ya, sudutnya. Berarti segitiganya adalah ini. Luas segitiga ABC adalah setengah dikali BC dikali sin A. Ya. Nah, itu rumus dasarnya, setengah dikali BC ya, garis ini BC apabila diketahui sin A ya, sin A. Nah, sekarang kita cari rumus yang lain. Misalkan kalau diketahui sin B, berarti kalau yang diketahui adalah sin B, berarti garis yang diketahui harus adalah A sama C ya. A sama C. Berarti kalau luas segitiga ABC ya, luas segitiga ABC itu berarti kalau yang diketahui adalah sudut B, berarti kita mencarinya setengah kali apa? Ini garisnya adalah AC sin B ya. Kemudian kalau yang diketahui sudut C, berarti dia adalah setengah, ini sudut C yang diketahui, berarti ini garisnya ya, ini nih garisnya, berarti dia adalah A kali B sin C ya. Nah, sekarang polanya lihat, kalau untuk gampang mengingatnya adalah gini nih, kalau garisnya BC berarti sudutnya A ya, sin A, tapi dalam bentuk sin A. Nah, kalau dia AC berarti sinnya B ya. Kalau AB berarti sinnya C. Oke, ya, itu yang pertama. Oke, sekarang kita lihat nih ada soal ya. Coba
Luas segitiga ABC itu 18 cm ya. Kemudian panjang sisi BC itu 4 cm. Panjang sisi AB 6/3 cm. Tentukan sudut B. Nah, sekarang kita lihat dulu panjang sisi BC itu berarti garis apa? Oke, ya, betul. Berarti garis sama juga dengan garis A, ya. Kemudian AB berarti sama juga dengan garis C. Berarti AC, kemudian sudutnya adalah sudut B. Kalau kita gambarkan, berarti dia seperti ini, ya. Ini misalkan A, B, C. Ini kan segitiganya segitiga sembarang, ya. Jadi bukan siku-siku, bukan apa? Sama kaki, bukan sama sisi, ya. Nah, tentukan sudut B. Ini garis A berarti dia adanya di mana? Garis A berarti di sini, ya. Kemudian garis C berarti dia adanya di sini. Nah, sudutnya adalah ini yang dicari. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat. Jadi sudutnya itu diapit oleh dua garis, ya. Jadi kalau misalkan garis ini diketahui, sudut ini juga diketahui, baru kita bisa cari luasnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti rumusnya adalah apa? Kita masuk ke sini ya, kita lihat rumusnya itu adalah luas segitiga itu adalah setengah kali, berarti sini AC, ya, A kali C sin B, ya kan? Nah, sekarang yang dicari adalah sin B-nya, berarti sin B-nya tuh harus sendirian, ya, berarti kita pindahkan rumusnya dulu boleh, atau bilangannya kita masukkan dulu boleh, ya, terserah. Nah, oke, kalau misalkan kita masukkan dulu bilangannya, kita lihat segitiga ABC itu diketahui 18, ya kan? Kemudian ini setengah dari AC. A-nya berapa? 4, ya. Kemudian C-nya berapa? 6/3. Kemudian sin B. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Ini habis, ini 2. Berarti 2 kali 6 adalah 12. Berarti 18 sama dengan 12/3 kali sin B. Nah, karena yang dicari sin B, berarti sin B-nya harus sendirian. Ininya harus pindah, move ya. Pindah ke sini, keluar sama dengan. Kalau dia dikali, berarti pindah keluar sama dengan, jadi dibagi. Berarti 18 dibagi 12/3. Itu adalah sin B. Ya, sin B. Nah, ini lihat ya. Ada akar di bawah atau ada akar di penyebut, berarti belum selesai. Karena harus kita rasionalkan. Ini kita sederhanakan dulu aja. Berarti 18 sama 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 6. Oke, bagi 6 ini dapat 3, ini dapat 2. Berarti 3/2/3. Nah, ini ada akar 3, berarti harus dikalikan dengan akar 3/3. Berarti ini jadi 3/2. Ini kan ada akarnya ya. Akar kali akar berarti jadi 3 ya. Kemudian akar 3 ada di atas. Nah, kayak gini kan harusnya. Oke, itu adalah apa? Sin B. Oke, kita selesaikan. Ini habis ya. Nah, jadi tinggal apa? Setengah akar 3. Itu adalah sin B. Nah, sin B yang nilainya setengah akar 3 itu sin berapa? Berarti sin B itu sama dengan, kita balik kayak gini, setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 sin B itu yang nilainya berapa? Sin berapa itu? Kalian udah harus hafal. Ya. Berarti sin setengah akar 3 adalah sin 60. Oke. Bisa 60 derajat, bisa juga dia, oke, di bawah aja ya, di bawah. Berarti B-nya itu bisa 60 derajat, bisa 120 yang di kuadran 2. Yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Sampai sini, paham? Oke. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang kedua. Oke, yang kedua itu apabila diketahui dua sudut satu sisi, ya. Dua sudut satu sisi itu adalah BC dikuadratkan dikali sin B kali sin C dibagi 2 sin B ditambah
C. Sekarang coba kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, kalau ini segitiga ABC ya. ABC ya. ABC-nya boleh sembarang ditaruh di mana. Nah, BC itu garis BC berarti kan yang ini nih garisnya ya. Nah, kemudian sin B itu yang mana? Berarti yang ini, ya kan? Sudut B. Ini sin C berarti sudut C. Nah, kelihatan kan polanya agak berbeda dengan yang tadi. Ini berarti ada di garis lurus. Ya, ada di garis lurus. Kalau tadi yang pertama itu adalah dia sudutnya diapit oleh dua garis, ya. Diapit oleh dua garis. Kalau ini adalah dua garis, satu garis dua sudut. Dua sudut. Berarti sudutnya sudut C dan sudut B. Ini garisnya BC. Nah, kalau dari sini udah kelihatan kan polanya ya, udah kelihatan polanya. Berarti kalau kita cari rumus yang lain berdasarkan yang ini adalah apa? Ya. Berarti luas segitiga ABC itu adalah kalau diketahui misalkan ini kan kalau diketahui BC, kalau diketahui AB, berarti AB dikuadratkan dikali sin apa? Kan AB berarti sin A dan sin B, ya kan? Berarti sin A dan sin B, ya. Per 2 kali sin A ditambah B, ya. Nah, kalau misalkan yang satu lagi yang diketahui, misalkan AC, berarti luas segitiga ABC yang diketahui adalah AC. Berarti AC dikuadratkan ya, dikali sin A dan sin C per 2 kali sin A ditambah C. Nah, sampai sini sudah ya? Paham ya? Kalian nggak usah menghafalkan rumus, asalkan tahu polanya, itu pasti sama polanya ya. Jadi ingat, kalau yang tadi itu diapit dua garis, yang ini adalah satu garis dua sudut ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tapi sebelum masuk ke soal, ada satu rumus dasar yang harus kalian ketahui juga ya. Karena di sini ini ada sin B ditambah C ya. B ditambah C. Nah, kita kan biasanya nggak pakai kalkulator ya. Biasanya yang kita pakai adalah sudut-sudut istimewa. Jadi, cara mencarinya juga pakai sudut-sudut istimewa ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalkan sin, ini kan B ditambah C ya. Sin B ditambah C itu sama dengan ya. Nah, lihat ke sini ya. Itu sama dengan sin B dikali cos C ditambah cos B dikali sin C. Ya, kali sin C. Nah, ini adalah rumus penjumlahan dua sudut ya, penjumlahan dua sudut. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita lihat ini soalnya ada sudut B 60, sudut C 45. Kemudian panjang sisi BC adalah 20 ya. Nah, berapa luas segitiga? Kalau kita langsung masukkan ke rumus ya, berarti luas segitiga ABC itu adalah apa? Karena yang diketahui adalah panjang sisi BC, berarti BC kuadrat ya. Kemudian dikali dengan sin B kali sin C ya. Per 2 sin B ditambah C. Oke, ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita masukkan nih. Kita masukkan dia di sini luasnya itu sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat berarti 20 dikuadratkan dikali sin ya. B-nya berapa? 60 kali sin 45 per 2 dikali sin 60 ditambah 45. Nah, kita lihat di sini ya, karena di sini tempatnya sempit jadi rapet-rapet aja ya. Rapet-rapet. Nah, kita lihat sin 60 ditambah 45 itu sama dengan adalah sin 60 dikali cos 45 ditambah cos 60 sin 45 ya.
Kemudian masukkan deh tuh sin 60 berapa? Sin 60 berarti setengah akar 3 dikali cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Kemudian ditambah cos 60. Cos 60 itu adalah setengah ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Ini setengah kali setengah berarti seperempat. Akar 3 kali akar 2 berarti akar 6 ya. Ditambah ini kali ini berarti seperempat tapi akar 2. Kalau sederhananya karena ada bilangan yang sama seperempat juga berarti seperempat bisa kita keluarkan. Seperempat dikali berapa biar jadi seperempat akar 6? Dikali akar 6. Seperempat jadi berapa biar jadi seperempat akar 2? Tambah akar 2. Oke, nah akar 6 ditambah akar 2 tidak boleh dijumlahkan, biarkan saja ya. Oke, sekarang coba kita masukkan ke sini ya. Ini berarti jadi berapa? 400. Ini sin 60 berarti setengah akar 3 ya kan. Sin 45 itu setengah akar 2. Kemudian per berapa? Ini jadinya seperempat ya. Seperempat kali akar 6 ditambah akar 2 ya. Nah, ini habis kan seperempat sama seperempat. Coret, coret, coret ya kan. Nah, ini tinggal 400 kali akar 6 per akar 6 ditambah akar 2 ya. Nah, ini kan karena ada penjumlahan berarti dikalikan dengan akar 6 dikurang akar 2 per akar 6 dikurang akar 2. Nah, bawahnya berarti jadi gimana? Ini berarti jadi 6 kurang 2 ya. Ini dikali ke sini berarti dia 400 dikali 6. 400 dikali 6 berarti jadi berapa? 24 tambah 0-nya 2 dikurang ya. Ini kali ini berarti 400 akar 12 ya. Per. Ini jadi emang agak berbeda dengan yang di buku ya. Per 4 ya. Nah, hasilnya kayak gitu. Ini bisa kita jabarkan lagi ya. Oke. Nah, kita pindah ke sini dulu sedikit. Nah, oke, kita putar dulu ya. Kita lihat, di sini 2400 dikurang 400 kali akar 12 per 4 ya. Sama-sama dibagi 4 dulu aja semuanya. Berarti dia kan 2400 dikurang 400 akar 12. Nanti akar 12 harus kita pecah dulu ya. Berarti dibagi 4 itu hasilnya. Kalau dibagi, sementara ini adalah pengurangan, itu harus dibagi 4 semua ya. Ini dibagi 4, jadi 600. Ini dibagi 4, jadi 100 akar 12. Nah, akar 12 kan itu adalah dua buah bilangan di mana salah satunya harus bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat. Berarti 12 itu bisa nggak dibagi 4? Bisa nggak dibagi 9? Bisa nggak dibagi 16? Nah, karena dia sudah bisa dibagi 4, berarti kan 4 kali 3. Berarti 4 akar 4 dikali akar 3 ya. Nah, akar 4 berarti keluar jadi 2 ya. Jadi 2 akar 3. Paham? Sampai sini ya. Akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Akar 4 keluar jadi 2. Ya kan? Berarti akar 3 kan nggak ada. Jadi 2 akar 3. Nah, 2-nya dikalikan dengan 100 ya. Berarti hasilnya adalah 600 dikurang 200 akar 3. Nah, ini hasilnya ya. Yang tidak pakai kalkulator ya. Jadi tidak pakai kalkulator. Karena dia akar 3 berarti tidak bisa dijumlahkan dengan 600 gitu ya. Tapi kalau misalkan jawaban ini nggak ada, adanya sederhanainnya dia jadi 600 bisa dibagi 200 ya kan. Jadi 200 bisa kita keluarkan. 200 dikali 3 dikurang akar 3. Nah, ini jawaban lainnya. Kalau misalkan dalam pilihan ganda dia nggak ada yang jawaban yang di atasnya. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang yang ketiga ya, luas segitiga yang ketiga itu
apabila diketahui 3 garis ya, 3 garisnya, misalkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya, tapi dia bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi, segitiga sembarang yang tidak bisa kita cari tingginya gitu ya. Nah, itu ada cara lain lagi ya. Sudutnya juga nggak diketahui, berarti dia jika diketahui ketiga sisinya, itu rumusnya adalah apa? Luas segitiga itu adalah gimana? Ya, luas segitiga berarti dia adalah apa? Oke, ya. Akar dari ya. Ini waktu kelas 9 kayaknya udah ada nih, ya. Bukan sisi, S, sorry. S kali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C, ya. Nah, ini S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling ya. Kalau kelilingnya misalkan dia segitiganya ini ya. A, B, C yang kecil, huruf kecil. Berarti kelilingnya adalah penjumlahan ini kan. Nah, S itu adalah A ditambah B ditambah C tapi dibagi 2. Ya, dibagi 2. Jadi setengah dari keliling, sementara karena A ditambah B ditambah C itu adalah keliling segitiga ya, keliling segitiga. Oke, nah ini adalah kalau dia diketahui 3 sisi sembarangnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya, contoh soal. Nih, kita lihat nih soalnya ya. Bila diketahui A 12, kemudian B 20, C 16, tentukan luas segitiga ABC ya. Nah, yang pertama kita cari adalah S-nya dulu ya. S-nya itu adalah A ditambah B ditambah C dibagi 2 ya. Nah, A ditambah B ditambah C berarti 12 ditambah 20 ditambah 16 dibagi 2. Berarti jadi hasilnya berapa? 28 ditambah 20 berarti 48 dibagi 2 berarti sama dengan 24 ya. 24 S-nya. Nah, berarti luasnya itu adalah akar dari ya S dikali S dikurang A kali S dikurang B dikali S dikurang C ya. Sama dengan ya, berarti dia apa? Akar dari 24 ya. 24 dikurang 12 jadi 12. 24 dikurang 20 berarti jadi 4. 24 dikurang 16 berarti jadi 8 ya, 8. Kemudian kita cari ya, kita cari ininya. Nah, 24 12 kali 4 kali 8 ya, kita lihat akar dari 24 itu adalah berapa? Misalkan akar 24 itu bisa berapa kali berapa sih? Ya. Nah, kalian pecahnya gini aja. 24 ini kan ada angka 12, ya kan? Ada angka 12, berarti 24 itu bisa 12 kali 2, ya enggak? Ya. Kemudian ini ada 12. Oke, 12 biarkan saja dulu. Kemudian ini ada angka 4, ya. Nah, 8 itu bisa kita pecah di sini ada 2, ada 4. Berarti kita bisa pecah menjadi angka 4 dan angka 2. 4 dan 2. Sampai sini paham nggak? Ya. Nah, berarti akar itu kan kalau dia ada 2 angka, ya bisa akar dari A kali A. Berarti dia keluar menjadi A. Ya. Menjadi A. Berarti dia kalau di sini 12-nya ada 2. Ya. 4-nya ada 2. 2-nya ada 2. Berarti dia keluar menjadi 12 kali 2 kali 4. Udah tinggal kali aja ya. Berarti 12 kali 2 kali 4 itu berarti berapa? 24 dikali 4 ya. 24 dikali 4 itu berarti 96 cm persegi. Oke. Sampai sini. Paham? Bisa ya? Oke. Assalamualaikum. Jangan lupa kerjakan tugasnya.